Halo friends, beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar seseorang atau hamba Tuhan berkata, Tuhan berbicara kepada saya, atau ini yang Roh Kudus sampaikan, dan semacamnya. Bahkan mungkin Anda juga pernah mendengar saya berkata-kata seperti itu, dan Anda menjadi bertanya-tanya, gimana ya caranya mendengar suara Tuhan? Atau pengen dong bisa seperti itu? Nah, ada juga yang mencibir dan berkata, sesat. Atau mungkin malah ada yang berkata, maksud lo apa? Suara yang lo dengar itu lo klaim sebagai suara yang sejajar dengan Alkitab begitu? Nah, yuk hari ini kita akan belajar bersama-sama apakah Tuhan masih berbicara kepada kita dan bisakah kita mendengar suara Tuhan. Friends, faktanya mendengar suara Tuhan bukanlah hal yang luar biasa bagi umatnya. Kenapa? Karena Tuhan faktanya masih berbicara kepada semua orang yang percaya kepadanya. Alkitab sendiri menunjukkan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya sepanjang masa. Tuhan berbicara meskipun seringkali kita tidak mendengarnya atau tidak menyadarinya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Friends, Anda bisa mendengar suara Tuhan atau tidak dimulai dari titik penting ini. Pandangan Anda terhadap kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul mencatat bagaimana Roh Kudus, yaitu pribadi Allah itu sendiri, berbicara, menuntun, membimbing, dan mengarahkan jemaatnya. Dan juga memampukan mereka semua dengan tanda-tanda mujizat dan ajaib. Jika Anda berpandangan bahwa kitab Kisah Para Rasul hanya terjadi kepada jemaat Tuhan di zaman itu saja, itu artinya Anda akan beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi berbicara kepada umatnya hari ini. Seperti yang dia lakukan kepada jemaatnya, sebagaimana dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jika Anda termasuk orang yang memiliki pandangan seperti ini, maka artinya Anda juga menganggap hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada zaman kitab Kisah Para Rasul tidak lagi berlaku alias tidak lagi terjadi pada hari-hari ini. Tetapi, jika Anda percaya bahwa Roh Kudus yang bergerak dan melakukan hal-hal yang luar biasa di kitab Kisah Para Rasul juga masih melakukannya sampai hari ini, maka segala sesuatu yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, termasuk bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya, juga terjadi sampai hari ini. Jadi ada dua hal yang harus Anda mengerti terlebih dahulu sebelum Anda menjawab pertanyaan, apakah Tuhan masih berbicara sama saya hari ini dan bagaimana saya mendengarnya, yaitu pandangan Anda terhadap kitab Kisah Para Rasul. Apakah itu hanya terjadi pada zaman itu saja atau terus masih terjadi pada hari ini? Dan kalau Anda percaya bahwa itu tetap terjadi pada hari ini, maka terjadilah menurut imanmu. Saya pribadi benar-benar percaya bahwa apa yang Roh Kudus lakukan di kitab Kisah Para Rasul masih terjadi sampai hari ini. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang sama, yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan yang dahulu berbicara kepada umatnya, Tuhan juga masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Haleluya. Nah, kuncinya di sini adalah percaya. Kenapa? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 58. Dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Matius 13 ayat 58 mencatat bahwa Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat. Kenapa? Karena banyak orang di sekitaran situ yang tidak percaya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda bisa menerima mujizat, Anda bisa mendengar suara Tuhan kalau Anda percaya. Tetapi kalau Anda tidak percaya, sekalipun Tuhan memperdengarkan suaranya pada Anda tidak akan menganggap itu adalah suara Tuhan. Saya berharap dimanapun Anda sekalian, Anda mengambil posisi yang sama, bahwa Allah yang kita sembah, Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, masih berbicara kepada kita. Haleluya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita dengar itu adalah suara Tuhan dan bukan suara kita sendiri, bahkan bukan suara iblis? Saudara-saudara, semua yang diklaim sebagai suara Tuhan harus diuji. 1 Yohanes 4, Rasul Paulus jelas mengatakan di sana bahwa setiap roh, termasuk suara yang kita klaim dari Tuhan,
harus diuji. Nah, bagaimana mengujinya? Menggunakan paradigma jemaat yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau yang dikatakan dengan paradigma Pentakosta sebagaimana yang dijabarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka ada tiga hal yang menjadi uh, tol, uh, pikiran, yang menjadi paradigma yang namanya teologi Pentakosta, yaitu Holy Spirit, Holy Scripture atau Bible, dan Holy Community. Berdasarkan tiga paradigma ini, yaitu Holy Spirit, Holy Scripture, dan Holy Community, bagaimana kita akan mengecek bahwa suara yang kita dengar atau yang diklaim sebagai suara Tuhan itu adalah benar suara Tuhan? Nomor satu, apakah suara yang diklaim sebagai suara Tuhan itu sejalan dengan firman Tuhan atau Holy Scripture? Apakah suara yang diklaim sebagai dari Roh Kudus itu, Holy Spirit, sejalan dengan firman Tuhan atau Holy Scripture? Jika suara itu ternyata bertentangan dengan firman Tuhan atau prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Alkitab, maka suara itu tidak dapat diklaim sebagai suaranya Tuhan. Ingat baik-baik prinsip ini, ya ingat baik-baik prinsip ini, yaitu bahwa suara Tuhan yang benar yang diperdengarkan tidak akan bertentangan dengan suara Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Tidak akan bertentangan. Dan apabila ada terjadi pertentangan, maka Alkitablah pada posisi yang lebih kuat. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seorang pun dapat mengklaim bahwa dia mendengar suara dari Tuhan kalau ternyata itu tidak sejalan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya pernah mendengarkan suatu kesaksian, suatu kali ada seorang ibu, katakanlah ibu A, berkata kepada ibu B, dan ibu B ini anaknya baru saja menikah beberapa hari yang lalu. Orang Kristen dua-duanya. Tapi kemudian ibu A berkata kepada ibu B, Bu, saya mendengar suara dari Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan tidak suka dengan pernikahan anak ibu tempo hari itu. Jadi Tuhan minta supaya anak ibu itu bercerai. Padahal Bapak Ibu Saudara, anak dari ibu B ini, baik anaknya maupun mantunya, adalah sama-sama anak Tuhan, orang percaya dan melayani di gereja. Tapi ibu A mengklaim dia dengar suara dari Tuhan yang meminta supaya dilakukan perceraian. Bapak Ibu Saudara udah jelas ini salah. Dan puji Tuhannya Ibu B berkata, itu salah, itu pasti bukan suara Tuhan. Karena Alkitab jelas berkata, aku membenci perceraian. Ibu A tetap ngotot, tapi Ibu B berkata, saya akan mengikuti firman Tuhan. Apa yang terjadi? Di kemudian hari, memang Ibu A lah yang akhirnya terbukti suaranya itu yang dia klaim sebagai suara Tuhan tidak benar. Dan bahkan akhirnya dia drifting dan udah nggak tahu lagi apakah masih ada di dalam gereja atau di mana, Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah makanya penting sekali bagi kita untuk selalu membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dari waktu ke waktu. Saya sangat mendorong teman-teman sekalian supaya Anda jangan hanya puas dengan hal-hal yang mudah diterima, tapi pelajari juga hal-hal yang butuh ekstra waktu, butuh ekstra pemikiran untuk memahaminya. Percayalah bahwa Roh Kudus yang sama yang telah membimbing jemaat dan umat Tuhan di kitab Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama juga akan membimbing Anda di dalam segala kekayaan dan kedalaman firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengecek apakah suara itu dari Tuhan atau tidak? Yang kedua adalah, apakah suara tersebut mendapatkan konfirmasi dari komunitas orang percaya atau Holy Community? Apakah suara yang diklaim sebagai dari Holy Spirit, Roh Kudus itu juga dikonfirmasi dan diteguhkan oleh komunitas orang percaya? Jika suara yang diklaim dari Roh Kudus itu ternyata mendapatkan pertentangan atau tidak dikonfirmasi oleh komunitas orang percaya, maka suara itu pun patut dipertanyakan asal muasal dan sumbernya. Yang harus kita ingat di dalam naratif kitab Kisah Para Rasul, yang dimaksud dengan komunitas orang percaya adalah orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus dan percaya bahwa Roh Kudus masih melakukan hal-hal yang luar biasa dan masih berbicara kepada gerejanya. Inilah yang dimaksudkan dengan definisi daripada orang kudus sebagaimana tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya. Dan ini selalu ditegaskan, ya. Ini selalu muncul di dalam setiap apa yang dicatat oleh Rasul Lukas di dalam kitab tersebut. Nah, pertanyaan lanjutannya kemudian adalah, bagaimana kemudian Tuhan berbicara kepada saya? Tadi kita sudah pelajari bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita kalau kita percaya bahwa apa yang terjadi di kitab Kisah Para Rasul masih terjadi sampai hari ini. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita?
Sebenarnya banyak sekali media yang Tuhan gunakan. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca. Tuhan bisa berbicara kita melalui khotbah yang kita dengar, melalui dalam hati kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui kejadian-kejadian yang terjadi, melalui fenomena alam, termasuk pandemi yang mungkin sedang terjadi hari-hari ini, melalui media cetak dan elektronik, melalui keadaan yang sedang kita hadapi. Bahkan Tuhan bisa memberitahu kita melalui mimpi dan penglihatan. Tapi bukan berarti semua mimpi itu artinya penglihatan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak. Harus diuji. Tuhan juga masih mengutus malaikatnya. Banyak kesaksian orang bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan bahkan Tuhan juga masih bisa berbicara secara audible kepada kita. Banyak sekali cara. Jadi media yang Tuhan gunakan bisa banyak. So, kunci pertamanya adalah percaya. Percayalah bahwa Tuhan masih berbicara kepada kita. Kunci kedua adalah keintiman. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin peka juga hati kita untuk mendengar suaranya. Kalau Tuhan bisa memperdengarkan suaranya kepada orang berdosa, itu adalah haknya Dia, terlebih lagi kepada mereka yang hidupnya erat dan intim dengan Tuhan. Oh, pasti jadinya lebih peka lagi. Oleh karena itu, sekali lagi, banyaklah membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Semakin Anda mengenali Tuhan melalui firman-Nya, semakin Anda juga menjadi peka untuk mengetahui mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Banyak juga memuji, berdoa, dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingat, narasi yang ditunjukkan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu Holy Spirit, Holy Community, Holy Scripture. Dan Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Saya percaya akan hal ini, teman-teman sekalian. Percayakah Anda? Well, figure it out. Enjoy your life in Christ. See ya.